persiapan Ramadan. Iya. Kalau persiapannya ya Ramadan pasti itu yang paling maksimal kita persiapkan ya, karena namanya bulan yang ditunggu-tunggu ya, kita pengen lebih baik dari tahun sebelumnya pastinya ya. Ada beberapa kegiatan yang kita jalanin ya, salah satunya juga ya nggak lepas dari persiapan Run for Humanity ini juga, karena waktunya ini berdekatan dengan Idul Fitri ya. Tapi ya memang alhamdulillah kita sudah ada timelinenya ya, jadi ibaratnya running begitu aja. Ya banyak membangun komunikasi ya sama beberapa pihak ya, sama teman-teman. Alhamdulillah kan support dari teman-teman pekerja seni juga sangat luar biasa ya. Mungkin yang membedakan Run for Humanity dengan event-event yang lain ya, mungkin bisa dibilang Run for Humanity itu penuh dengan para pelaku seni ya, ibaratnya pada ngumpul ya, karena ya magnetnya itu dia, magnetnya kebaikan ya, kegiatan kebaikan, kepedulian gitu ya, gitu sih kira-kira. Tapi di puasa tahun ini kan ada agenda ini juga, terus ada sebelumnya ada latihan-latihan Iya. lari juga, itu Iya. ganggu atau malah semakin membuat puasa ini berbeda gitu? Enggak ya, karena gini loh, banyak orang salah kaprah ya, di saat puasa itu kesannya kita nggak bisa melakukan apa-apa ya, kita jadi tidak produktif ya, ritme kerja jadi low gitu. Tapi sebetulnya ya kalau kita bisa mengatur dengan baik ya secara kegiatannya, sebetulnya di saat Ramadan itu waktu yang baik juga untuk kita berolahraga gitu ya. Karena kan kita ibaratnya kayak detox ya sayang ya, ibaratnya di saat kita lagi perutnya kosong selama ini mungkin 11 bulan kita masukin segala macam gitu ya. Nah ini waktunya detox, apalagi kita isi dengan olahraga yang memang tidak berlebihan ya, porsinya pas sesuai dengan kebutuhan badan orang masing-masing, karena kan tahu badan kita ini seperti apa ya, diri kita sendiri. Nah tapi bicara olahraga ya, karena yang kita lakukan ini juga bukan olahraga yang berat gitu ya, olahraga ya berhubungan dengan menjaga stamina, latihan strength, running drills atau easy run. Jadi ya memang olahraga yang memang harus tetap kita lakukan supaya ibadah Ramadan kita bisa lebih maksimal gitu. Oke Mas Badili, mungkin yang latar belakangnya selalu konsisten untuk melakukan peduli sesama manusia gitu. Dari dulu kan ada aja gitu di belakangnya sampai sekarang. Iya. RFH gitu untuk kepedulian sesama gitu. Itu apa sih yang latar belakangnya? Ya kita pengen hidup bermanfaat aja Mas ya, itu aja sih. Ya karena kan ya kita nggak tahu ya, ibaratnya dari amalan kebaikan mana yang memang diterima sama Allah kan gitu ya. Ya kita jangan pernah merasa sudah terlalu banyak melakukan kebaikan gitu ya. Kalau saya sih lebih pikir lebih baik gak pernah ada ya, karena kalau kita berpikir belum ada kontribusi, kita akan merasa apalagi nih harus kita lakukan untuk bisa sama-sama ngajak teman-teman atau teman-teman ngajak kita untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ya apalagi bicara olahraga lari ini kan memang olahraga yang kami sukai gitu ya, dunia olahraga, dan banyakkan teman-teman yang memang pelari jarak jauh juga ya. Kenapa nggak kita buat ini menjadi sebuah olahraga, menjadi sebuah kegiatan lari ya, bukan hanya sekedar berlari, tapi dari berlari itu kita juga ibaratnya dapat yang kita butuhkan, dapat ngejar personal base-nya, kita dapat juga ibaratnya eksistensi dengan outfit yang baju olahraga yang keren gitu ya. Tapi di satu sisi ya, di situ ada nilai-nilai yang memang ternyata yang tanpa kita sadari itu bermakna besar untuk orang yang ikut ya. Kalau kita sih prosesnya yang penting lakukan aja gitu ya, nggak mikirin hasil gitu ya Mas ya, nggak mikirin hasil. Apalagi kan nyata kebaikan di bulan Ramadan ini ya, kita kan semua teman-teman punya porsinya masing-masing ya, teman-teman kan juga punya porsinya masing-masing ya. Mungkin kayak porsi kita ya porsi menginfluence kali ya gitu ya. Nah ya udah, kita porsinya di situ ya, ya sebanyak-banyaknya untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Gitu ya. Ini kan sebentar lagi juga masuk Ramadan, kan tradisi Ramadan di keluarga Mas Dimas sama Kak Dini biasanya apa sih Mas, tradisi Ramadan? Tradisi Ramadan umumnya Ramadan yang kita lakukan dari sebelum-sebelumnya ya sayang ya. Apa sayang? Tradisi Ramadan. Apa ya? Makanan favorit? Jujur kalau misalnya ngomongin tradisi pasti ya kayak hal yang paling basic,
puasa pertama biasanya aku buka puasa di rumah mama gitu ya. Terus hari terakhir juga puasa terakhir di rumah mama. Ya, terus ada makanan-makanan yang memang ya kayak makanan-makanan yang memang nggak pernah sebenarnya dibuat di saat bukan Ramadan, itu misalnya kayak kolak gitu. Lebih kayak gitu aja ya. Paling yang selebihnya sih kayak kegiatan biasa yang memang kita jalanin aja gitu. Cuma memang ibaratnya sekarang itu lebih difokuskan untuk beramal kebaikan untuk diri sendiri gitu. Ya nggak sih? Iya. Ibadahnya gitu. Ya karena kan 11 bulan udah sibuk ya. 11 bulan pasti kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Ya 1 bulan ini sudah waktunya kita juga kan butuh asupan vitamin gitu ya untuk diri kita sendiri, ya maksimalkan itu. Sedangkan itu cuma ada di 1 bulan ini, dan pemikiran kan belum tentu. Siapa yang menjamin tahun depan kita masih dipertemukan dengan Ramadan kan gitu. Artinya memang setiap tahun sudah beberapa tahun Mas Dimas sama Kak Dini kalau Ramadan tuh emang gak pernah ngambil pekerjaan di dunia entertaining. Kalau aku sih sejak nikah ya. Karena kalau dulu sebelum nikah ada sahur bareng di TV gitu kan. Itu aku masih ngambil. Setelah nikah kayaknya nggak enak banget ya. Sahur di luar nggak bareng sama suami, itu kayak ada sesuatu yang ngeganjel aja gitu. Kalau aku sih itu lebih ke aku secara pribadi gitu. Kalau Mas Dimas sendiri mungkin ada keinginan nggak sih kalau lagi di bulan Ramadan tuh ngambil kerjaan di entertainnya gitu? Jadi gini, bukannya nggak mau mengambil pekerjaan, tetap kalau memang pekerjaan itu ibaratnya tidak mengganggu aktivitas Ramadan kita gitu ya, sebetulnya no issue gitu ya. Toh banyak loh kegiatan entertain yang bisa kita lakukan juga gitu kan. Entertain kan artinya kan luas ya gitu ya. Apakah memang cuma sebatas di TV gitu kan, apa memang sebatas sinetron atau hanya sebatas film kan, enggak juga gitu. Tapi pada intinya sih gini, asal juga jangan mengganggu waktu kita untuk bisa maksimal menjalankan ibadah. Kedua, menghabiskan waktu, harusnya momentum ibadah ini bisa diisi sama istri, sama keluarga, kan gitu aja ya. Saya pikir pendapat saya pasti diaminin banyak orang gitu ya. Pengen juga melakukan hal itu bersama keluarga dan orang-orang tersayang gitu di bulan yang baik ini. Gitu sih. Mas Dimas sama Kak Dini kan ada rumah tahfiz juga ya. Nah itu selama Ramadan mungkin kegiatan akan diisi apa aja gitu, atau emang sama seperti bulan-bulan biasanya gitu? Ya sayang ya kalau diisi seperti bulan-bulan biasanya ya. Kayaknya karena ini bulan yang spesial, pasti semua akan mengisi bulan ini dengan ibaratnya sesuatu yang tidak biasa ya, anti mainstream ya. Ya anti mainstream di sini yang dimaksud ya kebaikannya gimana bisa berlipat ganda secara aktivitasnya. Sama kita juga seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin ya bisa dilakukan di lembaga atau yang memang berhubungan dengan sosial masyarakatan atau yang memang berhubungan dengan teman-teman di komunitas kan gitu. Ya alhamdulillah ya, kita alhamdulillah punya tempat bersama ya, bersama dengan teman-teman. Jadi tempat di mana kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan kita ya. Kalau dulu kita bingung kemana, bukan yang bingung kemana, mungkin nggak ada tempat yang memang tempat itu yang kita pahami situasinya. Kadang-kadang kan orang di bulan Ramadan itu pengen tempat yang nyaman, pengen fokus gitu ya. Biasanya sampai milih-milih tuh tempatnya di mana, masing-masing kan orang beda-beda gitu ya. Biasanya mengambil tempat yang memang dia biasa. Nah itu kan kami juga seperti itu. Nah jadi ya sama, ibaratnya adanya tempat ini ya pastinya mudah-mudahan menjadi ya, kalau kita punya ibaratnya tagline-nya senyum bahagia Rumah musyawarah. rumah musyawarah. Nah, Dini sama Kak Dimas, apa sih menu yang harus ada pas saat buka puasa? Apa? Menu yang harus ada saat buka puasa, kok gorengan kah? Kolak. Kolak. Iya sayang. Iya, Apa lagi? kolak. Udah sih kolak, kurma Kurma wajib, wajib. kurma wajib gitu. Itu sih kalau gorengan kita nggak terlalu harus ada gitu. Karena gini, kenapa kita juga kurma itu, karena aku cenderung orang yang suka makan yang manis-manis gitu. Jadi memang
kemarin juga kan ngobrol ya, kadang-kadang musuh kita ya dalam tanda kutip ya, kita nih suka kayak balas dendam kan, cenderung makan manis. Akhirnya ya kita sadar umur ya, jadi juga asupan makanan mungkin yang kita makan ya, kalaupun yang manis kita cari dari kandungan makanan yang memang terpilih ya. Salah satu yang baik adalah kurma gitu ya, yang kita pilih itu. Ya sekarang gini sih kan, teman-teman tahu ya isu kita ya sekarang, berita-berita kena diabetes tuh anak-anak kecil segala macam. Kalau dulu orang sakit gula itu orang tua aja, tapi sekarang anak-anak kecil kan. Ya itu kan apalagi kita yang sudah semakin kecil kan, unyu-unyunya ya. Jadi juga mulai harus bukan hanya terlalu pede dengan olahraga yang maksimal, tapi ya makanannya juga ibaratnya kita cari yang sehat lah gitu ya, bermanfaat. Gitu. Ada target Mas mungkin, atau emang setiap tahun tuh selalu ada target entah khatam Al-Quran berapa kali gitu di bulan Ramadan? Ya pastilah, semua orang pasti punya seperti itu ya. Tapi kan ya malu juga lah diomongin ya. Ngerinya ini kan jadi sesuatu yang ibaratnya rahasia diri kita dan yang kuasa lah gitu aja ya. Ada kajian juga tetap ya Mas ya, sebagai dosis tadi kajian bersama beberapa teman-teman. Insya Allah sih Ramadan insya Allah tetap ada kajian. Terus yang tadi Mas Dimas sudah sampaikan kan, ada Senyum Ramadan Rumah Musyawarah. Itu kegiatan-kegiatan yang memang insya Allah kita adakan juga, kami adakan bareng sama teman-teman juga. Misalnya dia mau belajar ngaji, terus mau apa ya, mendengarkan kajian-kajian gitu. Itu memang tetap dijalankan gitu. Kegiatan sosial bareng-bareng. Iya, ada kegiatan sosial juga. Jadi memang yang seperti tadi udah disampaikan sama Mas Dimas, semua kegiatan kebaikan insya Allah tetap harus dijalankan. Oke? Iya. Iya. Greeting Ramadan. Iya, selamat menunaikan ibadah. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Aminarti. Ya, saya suaminya. Siapa namanya? Ya, kami berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran. Dan insya Allah bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, dan insya Allah menjadi pahala yang berlipat ganda. Amin.